Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Namun saya telah mesti salam. Semoga salam dan alhamdulillah serta maaf. Terima kasih kepada kita ini akan sudah kita mulai dari sesi barang kita pasal menghadapi tasbih atau juga dibaca pasal tasbih yang disusun oleh imam Abu dan seorang imam yang juga seorang hakim abu dari seorang perjalanan daerah. Nah, beliau adalah Imam Najmuddin, imam bintangnya agama yang bernama Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah. Beliau masih berkeluarga Ibnu Qudamah, berarti masih keturunan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Maqdisi. Beliau lahir di Baitul Maqdis. Nah, kita masih membahas masalah riya dan ini pembahasan yang cukup panjang. Nah, mungkin menurut al-musannif atau pengarang bahwa masalah riya ini masalah penting sekali. Di pertemuan awal juga kita sudah disuguhkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa akhwafu ma antakun, kalau salah lupa. Sungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa pada umatku adalah asyirku al-asghar, atau syirik yang kecil. Ketika Rasulullah ditanya apa itu, Rasulullah menjawabnya riya. Tapi matanya lupa, mungkin nanti ingat. Tapi sekarang kita masuk pada jenis yang keempat, an-naw' jenis yang keempat, riya bil amal, yaitu riya dalam beramal soleh. Kamura'ati al-musalli itu di al-qiyam, seperti riyanya orang yang sholat dengan cara memperpanjang berdiri. Dirinya lama. Wa tatwili ar-ruku', dan memperpanjang ruku', wa sujud serta sujud, wa idhari al-khusyuk, dan menampakkan kekhusyuan. Jadi mungkin kepalanya ditundukkan dan sebagainya. Mungkin saat itu dia lagi sholat sunnah di masjid, sedang di masjid lagi banyak orang. Dan kisah seperti ini beberapa kali kita sering dengar. Jadi dulu konon ada orang di era tabi'in katanya, jauh banget di era dulu. Jadi ada orang sholat sunnah di masjid. Sholatnya indah sekali, sehingga orang-orang yang melihatnya itu pada ngomongin, "Masya Allah, ini sholatnya khusyuk sekali." Maka semakin terlihat lama. Lalu kemudian ketika selesai sholat, dia menghampiri orang lagi kumpul-kumpul itu. Tiba-tiba dia ngomong, "Aku tidak hanya sholat yang khusyuk, tapi sekarang aku juga lagi berpuasa." Dan ini terlihat bahwa apa yang dilakukan tadi itu mura'ah atau yura'i an-nas, pengen dilihat orang lain. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Wa kadzalika bis-shaum, demikian juga riya itu bisa terjadi
pada puasa. Nah, walaupun hakikatnya puasa ini nggak bisa dimasuki riya karena nggak kelihatan, tapi mungkin dengan menampakkan diri ya biar dilihat puasa. Wal ghazwi, perang, nah biar disebut pemberani. Wal haji, haji, was sedekah, sedekah manahwi dalika dan semisal itu. Nah, konon Allah Ta'ala ada orang yang sudah berhaji zaman dulu sekali waktu anak masih SD. Itu moderatornya ketika ngasih susunan acara gitu, salah satu pematerinya adalah Pak Haji. Beliau lupa tidak menyebutkan gelar hajinya istilahnya. Nah, lalu kemudian konon beliau marah, saya nggak tahu, hanya dengar cerita aja. Tapi gelar haji, mohon maaf, ini adalah gelar mulia, gelar yang memang sudah ada zaman dulu, khususnya di Indonesia. Di negara Sudan juga ada, di beberapa negara ada. Dulu gelar haji itu gelar ulama. Nah, gelar ulama. Jadi kalau kita lihat pejuang-pejuang Islam dulu di Indonesia, pejuang kemerdekaan, itu rata-rata Pak Haji. Nah, karena mereka yang berhaji dulu, haji kan bertahun-tahun sambil menimba ilmu. Nah, tentu mereka tidak suka, tidak ridho dengan yang namanya penjajahan. Nah, karena memang prinsip kita al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu luhur dan tidak ada yang boleh lebih tinggi dari Islam. Walaupun mungkin penjajah dulu hanya sebatas pemerintah aja, dia ngatur kita dan sebagainya, tapi berhubung mereka bukan orang-orang Muslim, kita nggak boleh di bawah orang Muslim, di bawah selain orang Islam. Wallahu ta'ala. Wa amma ahlud dunya fa mura'atuhum tabakhtur. Adapun penduduk dunia, maka cara riak mereka itu dengan tabakhtur. Tabakhtur itu jalannya agak sombong. Nah, jalannya berlagak, boleh ikhtiar juga sama. Wa tahriki al-yadain, dan banyak menggerakkan tangan. Allah Ta'ala mungkin saat ngomong kalian itu bagaimana. Nah, tapi memang Allah Ta'ala, saya lihat sendiri, kalau orang-orang Arab, terutama orang Saudi, orang Yaman, itu ketika ngomong memang tangannya banyak gerak. Setahu anak bukan sombong sih, memang mungkin budaya mereka begitu, kalau ngomong banyak gerak, mimiknya juga banyak action. Nah, misalnya ngasih contoh, guru-guru bahasa Arab tuh ya, ngasih contoh ngantuk, ngasih contoh apa gitu ya, benar-benar mirip sekali. Ngasih contoh anak kecil nangis itu, dosen-dosen itu jago sekali. Nah, wa taqribi al-khuta, dan memperpendek langkah. Ini masuknya juga kurang paham. Apakah memperpendek langkah ini termasuk bentuk pengen dilihat orang? Nah, karena beberapa orang, apakah ini langkahnya tidak banyak-banyak atau mempercepat langkah? Karena maknanya bisa dua ya. Nah, kalau tak lihat, mohon maaf ya, angkat Libya zaman dulu, zaman saya masih SMA. Nah, di Libya zaman dulu itu ketika melangkah itu cepat sekali. Yang melangkah itu cepat sekali menyelesaikan pekerjaan apa, pindah lagi. Tapi di era aneh sudah berbeda. Di era sekarang mungkin lebih beda lagi, lebih nyantai. Wal akhdhu, wal akhdhi bi atrafi adzai, dan mengambil ujung-ujung ekor. Tidak tahu apa maksudnya dari kalimat ini. Tapi istilah atraf adzai ini, istilah al akhdhu bi atrafi adzai itu kayaknya ada hadisnya. Itu maksudnya bi adnabil baqar, atau waraditu bi adnabil baqar, ya, kalau nggak salah punya hadisnya itu. Dan kalian senang dengan ekor-ekor sapi, maksudnya mengembala. Tapi ini maksudnya apakah mungkin surbannya panjang terus dimain-main gini? Allah Ta'ala. Wa imanati al-adfain. Al-adfu itu artinya lambung. Nah, dan mencondongkan lambung. Nggak tahu artinya juga maksudnya apa. Liudillu bidzalika ala hishmah, untuk menunjukkan ke orang-orang dengan semua itu bahwa dia itu punya rasa malu. Nah, kalimat ini memang perlu
ditanyakan kepada yang lebih ahli maksudnya seperti apa. Intinya, nah ada orang-orang yang berlagak pengen dilihat oleh orang lain. Nah, berlagak kepada penduduk dunia, maksudnya orang kaya, pejabat dan sebagainya. Nah, bahwa dia itu sesuatu lah, tidak begitu. Nah, an-naw'ul khamis, yang jenis yang nomor 5, al-mura'atu bil ashab wa za'irin, yaitu pengen dilihat atau riya kepada teman-teman dan orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Nah, taib kalladhi yatakallafu ayastazira 'aliman aw 'abidan. Misalnya seperti orang yang membebani diri mereka sendiri untuk memakai sarung, izar, memakai sarung atau berpakaian seperti orang yang alim atau orang yang abid. Nah, karena memang sudah kita bahas beberapa kali ya, bahwa memang para ulama itu kadang bajunya berbeda. Para ulama bajunya berbeda. Nah, zaman sekarang, apalagi zaman sekarang kelihatan di Saudi ada baju luarnya sendiri, di Maroko, di mana-mana ada, di Mesir juga ya, di Sudan juga ya. Nah, liwaqala inna fulanan qad zara fulanan, agar orang-orang ngomong bahwa si fulan itu telah mengunjungi si fulan. Nah, maksud si fulan yang kedua ini mungkin maksudnya ulama. Jadi si fulan ini adalah orang yang berpakaian seperti ulama. Oh, jadi biar dia dilihat bahwa dia itu seorang ulama. Nah, wa inna ahladin, tapi kalau zaman dulu ya Allah Ta'ala, setahu zaman dulu itu semua orang itu memang pakai imam, pakai udeng-udeng, jadi pakai surban itu di kepalanya kemana-mana. Nah, petani itu siapapun pakai gitu semua. Kalau zaman sekarang, nah ulama pun juga banyak yang tidak pakai. Ini kan budaya zaman dulu. Kalau orang lepas penutup kepalanya itu, muruahnya bisa jatuh. Nah, muruahnya bisa jatuh, omongannya bisa tidak dipercaya. Zaman dulu sampai sebegitunya. Wa inna ahlad dini yataraddaduna ilaihi, atau misalnya yang dilihat bahwa orang-orang yang fokusnya agama itu sering berkunjung ke rumahnya. Nah, wa yatabarrakuna bihi, dan ambil berkah. Nah, wa kadzalika may yura'i bi kathrati asyuyukh, demikian juga orang yang riya kepada orang-orang yang dekat kepada agama, dengan Islam, dengan apa, bahwa guru saya itu banyak. Nah, bahwa guru saya itu banyak, tapi ini kadang bisa dijadikan riya juga ya. Tapi bukan berarti orang yang ikut guru saya banyak juga langsung divonis riya juga. Sulit untuk kita ngomong gitu ya. Nah, tapi orang dia itu penuntut ilmu biasanya sering ngomong, guru saya itu banyak. Guru kamu siapa? Nah, ada kadang seperti itu. Tapi Allah Ta'ala, seperti Al-Imam Abu Hanifah itu gurunya konon lebih dari 700 orang. Konon lebih dari 700 orang, bahkan kalau nggak salah ada yang nyebut gurunya itu lebih dari 1000 orang. Ada satu kaidah fikih mengatakan, nah, idza dhahara sabab batala al-ajab, jika orang itu tahu sebabnya maka keheranannya pun akan menjadi hilang. Nah, itu misalnya kalau kita tahu triknya pesulap, kita juga ketika tahu triknya dia nggak jadi heran lagi. Nah, kaidah ini itu diartikan oleh banyak ustaz sekarang ya, bahwa kita itu harus menimba ilmu dari banyak guru, nggak boleh ke satu guru. Kenapa? Kalau ke satu guru nanti kita kagumnya sama dia aja, terus melihat yang lain itu seolah-olah tidak punya ilmu. Ketika berbeda itu si fulan salah, maka harus berguru dengan banyak guru, sehingga kita tidak memutuskan satu guru. Wallahu ta'ala. Nah, katanya seperti itu, sehingga kita lebih bijak. Liuqala, walaupun kita dituntut untuk apa ini istilahnya, untuk ngecek ini layak untuk diambil ilmunya atau tidak. Nah, kalau paling simpel itu dilihat dari akhlaknya, bagaimana sholatnya, nah, bagaimana tutur katanya. Nah, itu mencerminkan bahwa yang keluar dari
hatinya, dari ilmunya. Liuqala, agar disebut laqiya syuyukhan katsira. Nah, si itu gurunya banyak, ya disebut bahwa berarti dia telah berilmu dengan guru yang sangat banyak. Wastafada minhum, dan ambil faedah dari mereka. Fayubahi bidzalika, maka dia akan berbangga-bangga dengan itu. Tapi mungkin saya juga punya teman, saya nggak tahu di forum gitulah, forum dia cerita ilmu saya itu sanadnya sampai ke Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, dari siapa tuh? Saya itu pernah belajar di Mekah setahun, nyambung sampai saya saudara saya terus kemudian nyambung Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Masya Allah. Nah, ya bagus, mudah-mudahan niatnya tidak untuk pamer-pameran, mudah-mudahan. Fahadhi majami'u ma yura'i bihi al-murabud. Dan ini adalah secara total atau semuanya sudah tak sebutkan kata beliau terkait hal-hal yang menjadikan orang itu riya. Nah, yatlubuna bidzalika al-jaha wal manzilata fi qulubi al-ibad, yang mana dia itu berharap untuk memiliki sebuah kedudukan di sisi hati-hati orang-orang. Tapi dengan itu semuanya biar dia dilihat sesuatu lah. Tapi kita lanjut sedikit. Wa minhum man yatlubu mujarrad al-jah. Dan dari mereka itu dengan riaknya itu hanya berharap kedudukan saja. Dia nggak butuh dulu. Dia hanya pengen dilihat orang lebih, pengen dihormati lah intinya. Kalau bahasa kita kesimpulan akhirnya pengen dihormati. Wa kam min abidin i'tazala fi jabalin warahibin inzawa ila dirin atau ila dairin ma'aqad itamaihi min malinas lakinnahu yuhibbu mujarrad al-jah. Betapa banyak orang itu yang dicari cuma kedudukan aja, pengen dihormati aja, dia nggak butuh duit. Nah, mungkin dia sudah kaya atau memang dia nggak tertarik dengan itu. Dan betapa banyak seorang ahli ibadah yang dia itu beruzlah menyendiri di atas gunung. Atau seorang rahib itu pendeta ahli ibadah juga sama. Biasanya kata rahib itu diartikan secara umum, orang yang dekat ke Allah dari agama apapun, atau misalnya menyendiri untuk ibadah. Inzawa, dia itu beruzlah juga. Inzawa itu diambil kata zawiyah, memojok artinya. Beruzlah juga ke dir atau dair. Ini bukan bahasa Arab sebenarnya, ini dari bahasa Rumania atau apa itu. Nah, yang intinya menunjukkan tentang tempatnya orang-orang yang sibuk untuk ibadah. Nah, orang Buddha, orang Hindu, orang Nasrani, bahkan orang-orang Yahudi juga. Nah, ma'at kat aitamih min malinas, sebenarnya nggak betul dengan orang-orang. Nah, dia nggak tertarik untuk punya dunia, tapi mereka hanya mengharapkan kedudukan, maksudnya di hati orang-orang itu. Tapi sampai sini, sampai titik. Wa minhum may yakunu qasduhu al-mala. Ada juga yang orang itu tujuannya harta. Wa minhum man qasduhu ats-tsana'a wa intisyara as-sid. Ada juga orang yang tujuannya bagi dapat pujian dan namanya harum di mana-mana. Fa in qila hal riya'u haram. Ini sedikit pembahasan penting. Jika ada yang tanya apakah riya itu haram, amatu atau makruh, mubah atau boleh. Karena setelah pembahasan ini tentu kita penasaran tentang hukumnya. Tapi ini sebenarnya bukan buku kitab-kitab fikih, tapi karena mungkin penting menurut beliau, takutnya kita bertanya-tanya, maka dijawab oleh beliau. Sisi lain kan beliau juga seorang hakim agung. Fal jawab, maka jawabannya an-nafi tafsilan. Itu jawabannya terperinci, tergantung riyanya dalam hal apa nih. Wa ma imma yakuna bil ibadat aw bi ghairiha. Riyanya itu masalah ibadah atau selain ibadah. Fa in kana riya'u bil ibadat fa haram qat'an. Kalau memang itu terkait masalah ibadah, tentu haram, enggak ada perdebatan di sini. Bahkan kata Rasulullah masuk kategori syirik kecil. Fa innal mura'i bi salatihi wa bi sadaqatihi wa hajjatihi wa nahmi dzalika 'asil athimun.
Nah, orang yang ria dengan sholatnya, sedekahnya, hajinya, dan semisalnya, maka hakikatnya dia itu sedang bermaksiat kepada Allah dan berdosa. Li'annahu yaqsidu bidzalika ghairullahi ta'ala al-mustahiqu lil ibadati wahdah. Karena dia dengan ibadahnya itu ternyata tidak mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan ridha Allah, padahal status Allah itu adalah satu-satunya yang zat yang berhak untuk diibadahi. Fal murai bidzalika fi sukhtillah. Maka orang seperti itu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi adapun selain itu, insyaallah nanti akan kita baca di pertemuan berikutnya, karena memang pembahasannya sedikit diperinci, tidak makruh atau tidak mubah secara mutlak, tapi memang ada sedikit diperinci. Nah, bahkan kadang makruh. Nah, riya di situ kadang dianjurkan juga. Nah, ini contohnya bagaimana, insyaallah kan kita baca di pertemuan berikutnya. Dan bila sampai sini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.